Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kholek Sagusanov. Sobat Sagusanov, kali ini kita akan membicarakan satu hal yang sangat menarik menurut saya, yakni menghadirkan kelas nyata ke dalam kelas daring atau lebih spesifik adalah kelas WhatsApp. Bapak Ibu guru, di tahun ajaran baru besok kita akan menghadapi satu kondisi di mana ada dua pilihan, apakah itu menggunakan kelas daring atau menggunakan tatap muka yang nanti akan kita lakukan di tahun ajaran baru 2021-2022. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang bertanya, apakah memang dikasih nama Quantum Leap ya? Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang bertanya, Quantum Leap itu apa dan kenapa kok judulnya Quantum Leap? Quantum Leap adalah serial TV Amerika Serikat di tahun 89-an lah. Dia tayang sampai akhir 1993 ya di NBC ya. Jadi Quantum Leap ini adalah satu seri petualangan Sam Brackett yang meloncat dari tubuh manusia ke tubuh manusia yang lain dengan tugas untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Namun di video ini Quantum Leap yang saya maksudkan bahwa ini adalah lompatan atau melompat dari hal yang ngetren saat ini kepada hal yang paling banyak dibutuhkan atau digunakan. Melompatkan kelas reguler ke dalam kelas media sosial. Baik, kita langsung saja lanjutkan. Bapak Ibu, bahwa prinsip utama adalah kesehatan dan keselamatan saat kita menyongsong tahun ajaran baru besok. Bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat adalah hal yang menjadi prioritas utama. Demikian harapan Menteri Pendidikan yang beliau sampaikan langsung pada tanggal 15 Juni tahun 2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran dan akademik baru di masa pandemi COVID-19. Di mana tatap muka hanya untuk yang daerah hijau. Di mana tatap muka hanya untuk wilayah yang zonanya hijau. Di mana tatap muka diperuntukkan untuk zona hijau. Seperti kita ketahui bahwa hanya 6% saja. Seperti kita ketahui, di saat pandemi ini pemerintah memetakan wilayah hijau, wilayah merah, dan wilayah kuning. Nah, untuk wilayah hijau saat ini hanya 6% dari keseluruhan luas wilayah di Indonesia. Nah, wilayah hijau ini yang memungkinkan untuk membuka pelajaran tatap muka. Namun, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan beberapa ketentuan yang diberikan. Dan sisanya 94% peserta didik, pendidik tenaga pendidikan di daerah zona kuning, merah,
oranye tidak diperkenankan belajar tatap muka. Dan ini ada di 483 kabupaten kota. Tatap muka banyak sekali syaratnya. Misalnya, seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa tatap muka banyak sekali syaratnya. Yang pertama, harus mendapat pertimbangan gugus tugas dengan persetujuan Pemda. Yang kedua, persetujuan orang tua agar anaknya diperkenankan pergi ke sekolah. Dua ini saja sudah sangat berat. Ketika Pemda sudah melarang atau Pemda membolehkan, tapi orang tua melarang, maka pembelajaran tatap muka ini mendapat perhatian untuk tidak dilaksanakan. Saya lanjutkan syarat yang lain. Harus ada persetujuan dari komite sekolah jika ingin membuka sekolah tatap muka. Dalam hal ini membuat kesepakatan bersama dan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian, jika masuk di bulan Juli, maka checklist-checklist yang disediakan untuk new normal itu harus dipenuhi. Misalnya maksimal 50% dari kapasitas normal siswa di kelas. Harus ada shifting, pembagian jumlah siswa per kelas. Untuk jenjang pendidikan dasar, jarak antar siswa 1,5 meter. Sedangkan untuk PAUD, maksimal masuk 5 bulan, sedangkan PAUD maksimal 5 bulan dari bulan Juli baru diperkenankan untuk masuk. Jarak per siswa 3 meter dan untuk PAUD maksimal 5 bulan setelah bulan Juli. Dan dalam kelas, jarak antar siswa berjarak 3 meter. Di dalam satu kelas maksimal siswa 5 orang siswa saja. Dan banyak lagi syarat-syarat yang tentu tidak mudah untuk dipenuhi. Bagi sekolah yang memenuhi syarat, maka harus melaksanakan protokol kesehatan yang lumayan banyak. Misalnya toilet bersih, sarana cuci tangan, adanya disinfektan, hand sanitizer, siswa harus memakai masker, disediakan termogan, guru dan orang tua yang memiliki komorbid tidak diperkenankan masuk. Siswa, jika sakit atau keluarganya yang sakit juga dilarang masuk. Jika ini tidak bisa dipenuhi, maka bagaimana jika setelah dilaksanakan tatap muka di sekolah, kemudian ada siswa yang kena COVID-19? Maka sekolah tersebut harus menarik siswa tersebut maka semua kembali kepada non tatap muka. Segala sesuatu yang dipersiapkan tersebut itu sudah tidak akan
Segala yang segala sesuatu yang sudah segala sesuatu yang sudah dilaksanakan tersebut semua kembali kepada non tatap muka atau daring. Maka semua kembali kepada non tatap muka. Hal-hal yang sudah disiapkan tadi tidak lagi berlaku karena siswanya sudah tidak lagi masuk ke sekolah untuk melakukan proses pembelajaran dengan tatap muka. Dari sini kita lihat bahwa sebetulnya pemerintah itu adalah sayang sama kita, bahwa kesehatan adalah nomor satu dan pendidikan bisa dilangsungkan pada saat tidak harus dengan. Di sini sangat terlihat bahwa sebetulnya pemerintah itu sangat sayang sama kita, sama siswa kita, sama guru-gurunya, sama orang tua, bahwa kesehatan dan keamanan adalah nomor satu. Teknik pendidikan bisa dicarikan solusinya. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan pola non tatap muka. Salah satunya adalah dengan daring. Namun, setelah beberapa bulan kita mengalami satu fase adanya COVID-19 ini, dan beberapa guru di sekolah, di hampir banyak sekolah melakukan pembelajaran dengan kelas daring. Saya mencoba untuk memberikan pandangan, mencatat hal-hal apa yang terjadi dengan kelas daring yang selama ini kita lakukan. Setidaknya saya mengamati ada 3 hal. Yang pertama, bahwa kelas daring tersebut banyak sekali aplikasi yang digunakan. Dalam satu sekolah saja, masing-masing guru menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Jangankan satu sekolah, dalam satu kelas saja, banyak sekali ragam aplikasi yang digunakan oleh masing-masing guru. Yang kedua, kurang terkontrol. Ini saya mengamati dari sisi manajemen. Pada saat guru melakukan proses pembelajaran daring, maka di tingkat sekolah tidak serta-merta dapat melakukan kontrol terhadap proses yang dilakukan pembelajaran daring antara guru dan siswa tersebut. Dan yang ketiga, ini yang jadi permasalahan besar pada saat proses daring, keterbatasan kuota internet. Pada saat satu anak berhadapan dengan 7 sampai 10 guru, dan masing-masing guru menggunakan aplikasi yang berbeda-beda, maka tentu si anak harus menginstal aplikasi-aplikasi tersebut. Misalnya, guru A meminta untuk komunikasi melalui WhatsApp. Guru B pembelajarannya melalui Telegram. Guru C menggunakan Google Form. Guru D menggunakan Edmodo. Guru kelima menggunakan Facebook sebagai media pembelajaran. Ketika ini berlangsung, tentu yang menjadi berat adalah di siswa. Belum lagi tugas-tugas yang diberikan masing-masing guru berbeda-beda. Dan ini menjadi masalah yang perlu disolusikan. Berikutnya lagi, masing-masing guru tersebut memberikan tugas yang banyak tanpa ada kontrol dari manajemen, sehingga hal yang harusnya menjadi solusi, pembelajaran jarak jauh yang harusnya menjadi solusi karena pandemi, menjadi berat di anak.
atau bisa jadi menjadi malapetaka di anak, karena anak akan menjadi bingung untuk mengerjakan tugas-tugas yang banyak tersebut. Atau Bapak Ibu guru mungkin sadar bahwa sebetulnya tugas yang diberikan itu tidak sepenuhnya dikerjakan oleh anak, melainkan dikerjakan oleh orang lain. Dalam hal ini bisa jadi adalah orang tuanya. Dan ini hal yang perlu dicarikan solusi yang komprehensif supaya proses pembelajaran daring di tahun pelajaran besok bisa lebih baik. Kalau kita lihat tabel paket data ini, kita amati bahwa harga 1 giga untuk Telkomsel 25.000, kemudian yang 2 giga 50.000 ya, 2 giga plus 2 giga Video Max artinya dapat 4 ya. Dan kalau membeli 100.000 itu dapat 8 giga. Kami pernah melakukan jajak pendapat kepada siswa. Ternyata yang paling banyak dan mampu untuk dibeli adalah 25.000. 100.000 jarang sekali. 50.000 ya tidak terlalu banyak yang mampu membeli paket tersebut. Ini yang kami jadikan responden. Ini yang kami jadikan responden adalah siswa SMK. Saya tidak tahu kalau misalnya siswa TK. Tentu ini akan menjadi beban baru bagi orang tuanya. Padahal situasi hari ini itu ada hal yang tidak normal. Kebutuhan begitu tinggi dan situasi kerja tidak menentu di beberapa perusahaan. Ini yang juga perlu untuk kita pikirkan. Misalnya, si anak membeli 25.000. Bertahan berapa lamakah dia bisa mengikuti proses pembelajaran daring ini? Yang lagi ngetren hari ini menggunakan Zoom misalnya. Karena sudah melakukan pelatihan, maka guru mengaplikasikan Zoom ini kepada anak-anaknya. Bapak Ibu, bahwa panggilan video Zoom 1 jam dengan kualitas HD akan menghabiskan kuota sekitar 1 giga. Artinya 25.000 tadi bisa jadi akan selesai mengikuti satu video conference yang dilakukan antara guru dan siswa. Bayangkan kalau 1 bulan. Bayangkan kalau misalnya banyak guru. Dan ini tentu menjadi PR kita bersama. Nah, harapan kami, ini namanya ide kan itu ya. Maka di tahun pembelajaran besok di bulan Juli, untuk daerah yang non hijau, tentu pembelajaran daring adalah keniscayaan. Namun, saya mencoba untuk memberikan gagasan bahwa di saat kondisi daring new normal, itu kami mencoba untuk memberikan solusi. Yang pertama, cukup digunakan satu aplikasi saja. Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan menentukan aplikasi apa yang sebaiknya digunakan di kelas Bapak Ibu atau di tingkat sekolah ya. Kemudian harusnya bisa terkontrol sehingga proses KBM tersebut itu bisa diketahui oleh pihak manajemen sekolah. Yang ketiga, bagaimana supaya bisa efisien kuota internet tersebut sehingga pembelajaran berlangsung
dan tidak terlalu menjadi beban orang tua. Saya mencoba untuk menyodorkan satu aplikasi tersebut, itu adalah WA. Kenapa? Karena WA adalah sosial media sejuta umat. Ibaratnya nih, anak lahir sudah kenal WA. Lebay ya. Tapi benar Bapak Ibu, bahwa WA ini kenapa banyak digandrungi? Karena interface-nya simple. Hemat penggunaan data internet. Nomor handphone yang ada di situ bisa tersinkron secara langsung ke WA. RAM-nya tidak dibutuhkan banyak, tidak ada iklan, privasi terjaga, panggilan videonya lebih stabil, dan ada WhatsApp web di samping aplikasi. Saya akan coba gambarkan bagaimana prosesnya. Jadi di tahun ajaran besok, sekolah tetap menerbitkan jadwal, meskipun daring. Nah, misalnya kita ambil satu kelas ya. Jadi di satu sekolah tersebut akan dibuat grup-grup WA. Isinya adalah satu grup itu ya untuk satu kelas. Semua guru yang mengajar di kelas tersebut harus menjadi anggota grup tersebut. Walas juga harus masuk, BK harus masuk, kurikulum masuk lebih baik. Kemudian seluruh siswa tersebut tentu saja harus dimasukkan. Apa yang bisa dilakukan di kelas tersebut? Pembelajaran di kelas tersebut mengikuti jadwal yang ada pada jadwal yang diberikan guru. Misalnya, untuk kelas 11 MM2 pada hari Kamis, maka jam pertama dan jam kedua Bapak Supriyono mengajar matematika. Maka di jam tersebut Pak Supriyono mengajar matematika di grup itu. Tentu pada saat Pak Supriyono mengajar ini harus digunakan teknik sehingga interaksi dengan siswa itu muncul. Kemudian di jam ketiga 4, 5, 6, 7, 8 itu saya mengajar di situ. Kemudian di jam 9, 10 ada Bu Mahmuda mengajar di situ. Nah, proses mengajar ini manakala gurunya itu tidak hadir, maka kelihatan proses pembelajaran tidak terjadi. Dan itu bisa menjadi pantauan oleh walas ataupun kurikulum untuk melakukan pengingatan supaya proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan lebih baik. Ini yang dimaksud bahwa kita menghadirkan kelas nyata ke dalam satu kelas online yang bisa dipantau oleh manajemen. Nah, di kelas WA ini saya menyarankan untuk menggunakan teks. Karena teks ini adalah yang paling murah. 100.000 karakter itu hanya membutuhkan 100 kilobit. kilobyte. Jadi, jika kita punya kuota 1 GB, ini dapat kita lakukan pengetikan 1 miliar karakter. Bagaimana saya harus mengetik sebanyak itu? Tentu ini mengganggu karena saya tidak bisa mengetik terlalu cepat. Bapak Ibu, di WA ada fasilitas voice to text. Ketika kita bisa menggunakan fasilitas ini, maka tentu kita bisa menuliskan teks ke dalam pesan WhatsApp tersebut dengan suara yang kita keluarkan. Artinya kita saat memencet voice to text, kita ngomong, maka nanti yang muncul adalah teks dan kita tinggal mengirim saja.
Ini harapannya supaya pembelajaran itu bisa menjadi murah. Sekedar untuk diketahui bahwa untuk WhatsApp telepon sejam dibutuhkan 60 MB, untuk video call di WhatsApp 180 MB per jamnya, pesan gambar 3,7 MB mampu dikompres oleh WhatsApp menjadi 64 KB saja. Jadi 1 GB bisa mengirim 15.625 gambar, kira-kira sebanyak itulah. Dan untuk pesan video, file maksimum yang bisa dikirim adalah 16 MB saja. Ini tentu pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan di kelas WhatsApp kita, tapi kembali lagi saya sarankan bahwa penggunaan teks itu jauh lebih baik. Sebelum saya tutup di video ini, saya ingin menyampaikan quote yang diberikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Saya akhiri, tetap semangat, semoga ini bermanfaat, semoga ini menjadi salah satu aspirasi dan inspirasi di kelas yang akan kita buat di tahun ajaran besok. Assalamualaikum.